Shalom saudaraku yang kesalam Tuhan. Kita kembali berjumpa untuk melanjutkan sesi renungan firman Tuhan. Pada hari ini 25 Agustus 2020 saya berada di Tugu Gerhana Matahari, yaitu di sekitar lokasi Pantai Talise, Kota Palu. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk waktu yang indah yang Kau berikan bagi kami untuk kembali lagi melanjutkan untuk merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh-Mu, kuasai tempat ini, sehingga kami dapat mengerti kehendak-Mu melalui firman-Mu yang kami baca dan renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur sambut firman. Haleluya. Amin. Pada hari ini kita sudah berada di kitab 2 Korintus pasal 12 dengan judul perikop Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Aku harus 2 Korintus pasal 12 ya. Aku harus bermegah. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan dan penyataan yang kuterima dari Tuhan. Haleluya. Ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun lamanya, 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Haleluya. Dan aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Haleluya. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Haleluya. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Haleluya. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Haleluya. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Haleluya. Selanjutnya kekhawatiran Paulus. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa ini. Haleluya. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa.
Haleluya. Sebab dalam hal manakah kamu dibelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain? Selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu, maafkanlah ketidakadilanku ini. Haleluya. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Ayat 15, karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jikalau aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Haleluya. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku aku telah mengejarat kamu dengan tipu daya. Ayat 17. Jadi pernahkah aku mengambil uang? Saya ulang. Jadi pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu? Haleluya. Memang aku telah meminta Titus untuk pergi, dan bersama-sama dengan dia aku mengutus saudara yang lain itu. Adakah Titus mengambil untung daripada kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama, dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri di depan kamu. Di hadapan Allah dan demi Kristus kami berkata, semua ini, saudara-saudaraku yang kekasih, terjadi untuk membangun iman kamu. Ayat 20. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Haleluya. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allah akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 12. Judulnya adalah Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Kemudian berikut kedua adalah kekhawatiran Paulus. Kita tahu Paulus ini seorang rasul yang dipanggil oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa, dengan supranatural. Suatu penglihatan, ketemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, berkuasa Roh Kudusnya dibutakan selama 3 hari, dan di situ dia mengalami pengenalan yang dalam akan Kristus. Dan tidak sampai di situ, dalam hal melayani banyak sekali pengalaman Paulus bersama dengan Tuhan, pengalaman dengan Roh Kudus luar biasa. Banyak sudah dijelaskan sebelumnya, pernah karam kapal, pernah dan sebagainya, dianiaya, sehingga dia tuliskan bahwa meskipun kami ditindas tidak terjepit, meskipun kami dihempaskan tidak binasa, dan seterusnya. Makanya dikatakan di sini bahwa seandainya dia mau bermegah bisa, haleluya. Tetapi justru dia dikatakan dalam kelemahan pula. Haleluya. Kita baca ulang tadi itu ayat. Ada penglihatan-penglihatan yang luar biasa, yang supernatural yang dilihat oleh Paulus, tetapi dia tidak membesar-besarkan itu. Haleluya. Ada suatu pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan yang indah. Haleluya. Di dalam ayat 6 dikatakan, sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Jadi oleh karena Injil, Paulus menjadi bodoh. Haleluya. Makanya dia katakan, segala sesuatu kuanggap sampah oleh karena pengenalan akan Kristus. Jauh lebih mulia daripada segala-galanya. Haleluya. Semua apa yang pernah dialami, dia anggap sampah oleh karena perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan.
Katakan ayat 6, sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Jadi alasannya Paulus adalah supaya dia tidak ditinggikan oleh manusia. Haleluya. Di sini jelas. Tetapi aku menahan diri. Ya, dia menahan diri supaya jangan ada orang yang memperhitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, ya itu karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggojok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi kita tahu Rasul Paulus itu memiliki suatu penyakit yang tidak sembuh. Dikatakan sudah 3 kali aku berseru. Haleluya. Dikatakan tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu dia katakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Masuk kelemahan Paulus ini adalah hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam dirinya, yaitu suatu penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Haleluya. Tapi justru disitulah dia katakan, Tuhan berkata kepadanya, justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan sempurna. Haleluya. Ayat 10 dia katakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Haleluya. Bagaimana dengan saudara? Saudara yang tahu kelemahan saudara. Tapi kelemahan ini dalam arti bahwa bukan dosa yang dipelihara. Kelemahan yang dimaksud adalah hal-hal yang tidak bisa kita hindari. Disitulah membuktikan bahwa manusia tidak sempurna. Secara pribadi juga saya, dalam diri saya ada kelemahan. Tapi saya melihat panggilan Tuhan yang luar biasa. Itulah sebabnya saya tidak pernah tinggal diam untuk menyatakan kasih Tuhan. Nah, saudara-saudara juga demikian saya percaya. Setiap kita yang dipanggil oleh Tuhan, ada satu hal yang merupakan hal kelemahan dalam diri kita. Tapi bukan dalam artian dosa, ya. Seperti yang Paulus alami. Ada penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Dia sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, tapi justru Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Haleluya. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Haleluya. Karena itu Paulus lebih senang dan rela di dalam penderitaan, di dalam kesengsaraan. Termasuk salah satunya adalah dia menahan diri dalam hal menikah. Haleluya. Itu yang saya pelajari, saudara. Kesenangan-kesenangan duniawi dia tinggalkan semuanya oleh karena pekerjaan Tuhan, oleh karena melayani Tuhan. Haleluya. Selanjutnya ada beberapa kekhawatiran yang dituliskan dalam perikop selanjutnya. Kita langsung saja. Kekhawatiran Paulus itu adalah terdapat di ayat 20, dikatakan, sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan. Pertama itu perselisihan. Haleluya. Itu sangat dikhawatirkan oleh Paulus. Perselisihan di dalam jemaat. Di dalam jemaat Korintus yang dikirimkan surat ini. Sampai hari ini juga tidak kita pungkiri ada banyak perselisihan di dalam gereja Tuhan. Kemudian yang kedua adalah iri hati. Haleluya. Amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan. Ya, bisik-bisikan itu dalam arti
membicarakan kejelekan sesama, keangkuhan, dan kerusuhan. Haleluya. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allah aku akan merendahkan aku di depan kamu. Jadi, Paulus katakan kalau hal ini terjadi, maka Paulus rendah di hadapan jemaat. Dalam arti bahwa kalau ini terjadi, berarti jemaat yang dilayani tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, keinginan Tuhan. Kalau hal-hal yang seperti yang dikatakan di atas tadi ada dalam jemaat. Itu yang dikhawatirkan oleh Paulus. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allah aku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan ketidaksukanan yang mereka lakukan. Itu hal-hal itu. Haleluya. Itu yang Paulus khawatirkan. Makanya dalam tulisan yang lain dia katakan, mahkotaku dan sukacitaku ialah berdirilah teguh dalam Tuhan. Jadi Paulus sangat menghendaki setiap jemaat-jemaat yang dia sudah pernah layani supaya tetap berdiri teguh dalam Tuhan. Haleluya. Itulah mahkotanya, itulah sukacitanya. Haleluya. Nah, pada hari ini kita berada di hari ke-25 bulan Agustus 2020. Saya percaya semuanya karunia anugerah Tuhan. Itulah sebabnya kita terus bersyukur meskipun mungkin saudara dan saya ada kelemahan-kelemahan. Tapi kita melihat kasih karunia Tuhan yang luar biasa terus turun menaungi kita. Tak terasa ini sudah hampir 2 tahun. Tempat di mana saya berada ini pernah dilanda tsunami pada 28 September 2018. Dan kondisinya masih sedang dibangun. Kalau sebenarnya situasi ini masih ada sementara dikumpulkan batu-batu untuk pembangunan tanggul kembali. Itulah suatu peristiwa yang pernah kami alami di tempat ini, dan kalau sampai detik ini kami boleh ada ini semua karena Tuhan. Itulah sebabnya kita terus bersyukur dari apa yang kita sudah baca tadi dan renungkan dalam firman Tuhan. Bagaimana Rasul Paulus sangat rendah hati dalam melayani Tuhan walaupun dia mengalami banyak pengalaman-pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan, tapi dia tidak menjadikan itu sebuah suatu kesombongan, tetapi justru dia semakin rendah hati dalam melayani Tuhan. Itulah salah satu yang saya pelajari dari sifat Rasul Paulus, rendah hati dan tulus dan murni dalam melayani Tuhan. Sehingga hal-hal yang terjadi yang dia khawatirkan tadi itu, saya berharap di dalam kehidupan kita juga tidak ada. Ya. Kalau ada ya mari kita bertobat. Hal yang sudah disampaikan tadi, supaya pekerjaan Tuhan semakin dahsyat dalam kehidupan kita. Haleluya. Jadi demikianlah mungkin apa yang saya boleh sampaikan dari tempat ini. Sebelum kita akhiri, mari kita bersyukur. Bapak, terima kasih untuk hari yang indah. Di hari yang ke-25 di bulan Agustus ini, hamba-Mu boleh berada di pantai ini, semuanya oleh karena kemurahan. Itulah sebabnya tidak ada yang dapat kami beri selain mengucap syukur. Memberkati firman-Mu, memberkati video ini sehingga boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kami, dan televisi secara khusus bagi hamba-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terpuji nama-Mu Bapa, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah saudaraku apa yang boleh kita renungkan pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat. Tuhan menyertai kita. Immanuel, Shalom.